Jadi teman-teman, Bro Victor ini itu founder dan pemilik akun dari namanya Tips Investasi yang senang untuk sharing tips-tips seputar investasi. Nah, tapi daripada saya yang introduce, kayaknya lebih mendingan Bro Victor bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa Bro Victor? Dan sekilas saja supaya teman-teman yang mungkin baru masuk dan baru bergabung bisa tahu seputar background-nya Bro Victor. Silakan Bro. Halo, selamat malam teman-teman semua. Followers teman-teman dari Sekolah Pebisnis. Halo, apa kabar? Saya Victor, kenalin ya. Boleh dipanggil Victor aja atau Bro Victor, terserah ya. Tapi kalau di tips investasi di akun saya biasa dipanggil Min Bro. Nah, jadi saya sudah mulai investasi itu di saham sejak tahun 2014. Waktu coblosan presiden ya 2014 ya. Saya mulai dari investasi di saham US. Gitu. Langsung di saham US. Langsung di saham US. Jadi cinta pada pandangan pertamanya itu di saham US, Coach. Oh iya, ini saya panggil Coach Joseph ini Coach ya, karena memang Coach Joseph ini adalah ya Coach saya juga. Oh iya, jadi kita ada di komunitas yang sama, yaitu komunitas akun media Instagram yang Sekolah Pebisnis kan ada komunitas untuk jagoan. Jadi kita belajar bangun akun publik ya, akun media di Instagram yang bukan hanya akun media, bukan hanya akun publik, tapi ngebangun komunitasnya juga ya, sehingga bisa teman-teman nanti punya komunitas sendiri. Nah tapi Bro, kalau boleh tahu di awal itu kalau nggak salah sekarang kan udah mulai di dunia investasi ini banyak banget, luas banget pembahasannya. Dan kalau gue lihat dari lu sendiri itu udah cukup lama ya berada di dunia finansial ya. Iya, 6 tahun, 7 tahun ya, 2021 sekarang. 2021. Tapi sebelumnya lu memang berkarir juga di bidang finansial atau kayak ada sesuatu yang membuat lu kayak interested banget ke dunia finansial ini tuh apa sih Bro? Enggak sih. Jadi kalau background saya dulunya sebelum terjun full time di investasi itu kurang lebih mirip kayak Coach Joseph. Tadi saya kan lihat di IG sama di Telegram, ternyata Coach Joseph dulunya adalah seorang dosen, bener ya? Ngajar juga. Iya benar. Nah, jadi ngajar. Iya, saya juga pengajar, tapi levelnya agak lebih rendah daripada mahasiswa gitu. Nah, jadi kalau Coach Joseph lihat di bidang model saya juga. Oh, bukan, di sekolah, guru sekolah. Kalau lihat muka saya kayak gini, kira-kira saya dulu adalah seorang pengajar di level mana nih? Kan ada SD, SMP, SMA. Coba tebak, Coach. Mungkin SMA kali. SMA kurang tepat. Kurang ya? SMP kurang tepat. SD kurang tepat. Kurang tepat. Ada satu level yang belum disebutin. TK, bener banget. Oh gitu. Oh, iya. Oh menarik banget. Jadi, gimana ceritanya dari guru TK terus bisa sampai jadi pakar di finansial ya? Bahkan kalau nggak salah sebelum yang sekarang ini full online, dulu kan sempat sampai kayak masuk. Saya sempat lihat di akunnya juga masuk ke media kan, di cover media, masuk ke televisi, sempat ada running seminar dan workshop waktu itu ya. Tapi awalnya itu dari guru TK malahan. Awalnya dari guru TK. Jadi saya 11 tahun ya. Total saya berada melayani di sebuah sekolah TK itu 11 tahun. Awalnya saya dulu ini petugas TU ya, tata usaha. Akhirnya tetap di sana, dilihat kok punya potensi. Saya juga dipercaya jadi lead. Gitu. Halo? Ya. Gitu. Jadi, wah ini sebenarnya membuktikan hal yang sama juga ya, bahwa teman-teman dari background apapun, teman-teman dimanapun, satu bisa berbisnis, kedua bisa juga jadi investor ataupun trading ataupun di dunia finansial ya. Oke, jadi itu ya. Benar. Terus guru TK yang udah ketemu anak-anak, senang ngajar mungkin, tiba-tiba kepikiran untuk mulai investasi itu gimana sih? Karena kebetulan istri saya sendiri adalah seorang lulusan psikologi kan, dan dia tuh menangani anak yang khusus. Jadi menangani anak-anak juga gitu. Kalau udah senang sama anak-anak itu kan kita beda banget ya. Seneng dengan anak, senang main ini dan lain-lain itu bisa jadi itu kayak kita punya hobi sendiri yang jadi passion kita yang kita kerjain setiap harinya gitu. Nah tapi ini bisa sampai nemuin kayak ada dunia baru lagi nih, dunia finansial ini. Itu gimana awalnya? Jadi awalnya saya sama sekali nggak tahu tentang dunia financial ataupun investing ya. Jadi waktu itu kebetulan sekali saya nyetir
saya dengar di radio ada seminar tentang trading saham US. Ya udah deh, saya ikut, terus saya join workshopnya. Nah, karena saya mungkin waktu itu member yang paling cerewet ya, karena kan saya bidang edukasi ya, jadi kalau sering tanya apa segala macam gitu ya, jadi saya kurang lebih sekitar setahunan gitu udah menguasai, dan akhirnya saya diajak gabung jadi tim pengajarnya juga gitu loh. Oke, iya iya. Iya, jadi awalnya memang saya member, akhirnya jadi timnya juga, salah satu pengajar di trading saham US di Surabaya sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Oke. Sekarang. Tapi baru mulai ke online-nya karena saya melihat juga akun tips investasi ini kan berkembangnya cukup cepat sebenarnya ya, dari 0 sampai 50. Berapa lama gitu kayaknya? Belum sampai 6 bulan ya? 6 bulan udah lewat ya? Oh, lewat kok. Jadi dulu awalnya saya iseng-iseng mulai akun tips investasi itu beneran iseng. Saya mulai sekitar bulan Oktober atau November 2019. Cuman iseng. Saya cuman iseng, nggak ada ekspektasi apa-apa. Jadi ya cuman ya nothing tulus lah. Cuman seiring berjalannya waktu kok naik ya. Walaupun waktu itu masih ribuan ya, 2.000, 3.000, akhirnya jadi 5.000. Lah terus di pertengahan 2020 saya ketemu akunnya Coach Yosef. Gitu loh. Wah, Coach Yosef ini orangnya kalau sharing saya seneng gitu loh. Saya seneng dengarkannya. Storytellingnya bagus. Jadi cocok kalau anak-anak TK gitu ya, cocok sebenarnya kalau dengerin storytellingnya Coach Yosef. Nah, akhirnya di situ ada yang jagoan akun publik itu saya ikut. Itu. Jadi setelah ikut situ menerapkan strateginya yang ada di materi-materinya Coach Yosef itu, jadi naiknya langsung, yang awalnya gini jadi langsung gini. Wow. Soalnya kayaknya momennya pas banget ya. Karena aku kan juga mengalami kemarin pandemi itu seminar-seminar offline-ku juga hilang semuanya, event-event offline-ku juga hilang, akhirnya masuk ke online semua kan. Ternyata ini peralihan ini juga dialami juga ya. Bener banget gitu loh. Jadi saya juga nggak nyangka sebenarnya kok growth-nya kok bisa secepat ini gitu loh. Padahal saya sebenarnya strateginya nggak ada yang mikir, nggak mikir sama sekali. Cuman murni melakukan apa yang ada di materi itu. Oke bro, kita kembali lagi ke topiknya nih. Kan malam ini kita mau membahas apakah jago bisnis sama dengan jago investasi. Nah, karena banyak banget sebenarnya teman-teman di sekolah bisnis yang penasaran sebenarnya. Aku mau investasi nih, mau coba saham, mau coba kripto gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah di tempat lu barusan pernah interview orang yang kripto juga ya, expertnya kripto juga ya. Nah itu sebetulnya teman-teman banyak banget bisa belajar dari akun tips investasi. Dimana gue sendiri sebenarnya nggak terlalu menguasai di daerah finansial ataupun investasi ini. Makanya gue pikir datengin Bro Victor aja deh sekalian tanya-tanya sama Bro Victor gitu. Iya. Karena banyak yang masih nggak bisa membedakan antara jago bisnis sama jago investasi. Atau yang mana yang harus gue mulai duluan nih, bisnis atau investasi dulu. Nah mungkin buat teman-teman mungkin bisa di-sharingkan kalau investasi itu selebar apa sih, seluas apa sih gitu. Mungkin yang sekarang lagi trending juga bisa dibahas juga. Yang mana yang kira-kira untuk pemula itu cocok, atau yang mana yang untuk nanti deh kalau udah mulai agak meningkat sedikit baru masuk yang itu gitu. Silakan Bro. Iya. Jadi bisnis sama investasi atau trading itu sebenarnya mindsetnya sama, Coach. Mindsetnya sama persis. Jadi teman-teman yang sudah mulai bisnis online, offline, atau apapun itu, affiliate ya, dropship, reseller, itu sudah kalau mau masuk ke dunia investasi atau trading itu sudah satu langkah di depan, gitu loh. Karena mindsetnya sudah dapat. Kalau seperti orang kayak saya gini ya, yang dari guru ataupun latar belakang yang lain, itu harus ngatur mindset dulu, Coach. Karena di dalam dunia investasi dan trading, yang paling penting itu adalah mindset. Kita punya 3M ya, 3M ya. Method, mindset, money management. Yang paling penting itu sebenarnya mindset. Ini, sekarang saya tanya sama Coach Yosef ya.
kalau kita invest, ya. Kira gimana? Halo? Perasaan Coach Yusuf kira-kira gimana? Uangnya berkurang tuh, modalnya berkurang. Pasti Sedih ya? pengennya langsung kayak ya udah deh, narik aja deh gitu kalau misalnya itu, atau Gitu ya. ragu-ragu gitu untuk action sebetulnya. Apalagi kalau itu pertama ya. Ya, sedih kan yang pasti ya. Aduh, gimana sih ini gitu kan? Itu kalau uangnya berkurang. Nah, kalaupun kita akhirnya profit, perasaannya Coach Joseph gimana? Seneng. Uangnya bertambah. Senang, yakin. Iya kayaknya. Bahkan traktir teman kayaknya. Jadi gini, ya. Memang kalau secara teori kita akan senang ya, uang kita bertambah, aduh happy banget. Tapi begitu kita terjun beneran, itu kita puas gitu kita ya? kita targetnya 10%. 10% tercapai. Aduh, kenapa ya gua target 10% ya? Kenapa nggak 15 atau 20 ya? Nah, itu salah satu mindset yang salah, Coach. Gitu loh. Dan lagian gini ya, di dalam dunia trading itu dan investasi ya, itu kita benar-benar melawan diri kita sendiri. Karena kan kalau kita mau ambil posisi itu atau mau masuk di salah satu investasi, salah satu instrumen itu kan ada rules-nya ya, bener ya. Segala sesuatu kan kita ada pengamannya ya. Kalau skenario kayak gini baru kita boleh masuk. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita yang terjadi sehari-hari itu bisa ngefek ke sana loh, Coach. Contoh nih, contoh. Kalau kita lagi berada di jalan raya, ya, kita berada di jalan raya, itu kan enak tuh. Kalau ada lampu merah ya, traffic light, kadang-kadang ada Pak Polisi. Jadi kita mau ngelanggar, ada polisi. Ada mobil lain, aduh nggak enak sama mobil lain, nanti gimana gitu ya. Jadi kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dunia market, trading dan investasi, itu nggak ada polisinya. Nggak ada pengendara lain yang kalau kita langgar, mungkin dia akan ngebel atau gimana ya. Nah, jadi itu beneran murni kita versus kita sendiri. Gitu loh. Dan di situ mindset kita diuji. Kita beneran orang yang berprinsip atau kita orang yang komit kepada plan kita, itu di sana akan apa ya, kita akan mengalami banyak dicuci lah istilahnya, dimurnikan gitu loh guys. Jadi yang benar-benar orang-orang yang nggak layak, ya kita tahu hasilnya kayak apa. Kalau orang sering melanggar rules-nya mereka sendiri, ya hasilnya kebanyakan loss atau uangnya sampai hampir habis atau gimana gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar orang yang bertahan, punya prinsip, punya commit to the plan, mereka yang akan bertahan di bisnis ini. Iya. Gitu loh. Secara perasaan juga, kayak titik enough kita di mana, titik kayak kita harus masuk keluar di mana. Kadang-kadang yang menentukan kan diri kita sendiri ya. Iya. Dan juga selama 7 tahun saya bergelut di trading ini, khususnya di trading ya, itu sedikit atau banyak sih udah 7 tahun ya, itu merubah ini saya loh, karakter saya. Jadi dulunya ya mungkin kalau saya sama anak-anak ya di sekolah ya, itu ya tuntutan karir ya, jadi kita harus profesional, kita harus tuntutan karir. Tapi kalau begitu di luar, di rumah atau di mana, saya tuh orangnya nggak suka nunggu, nggak suka antri saya itu. Khususnya kalau saya order di restoran, ya setiap orang itu kan punya red button ya coach ya, bener ya, yang ketika di mana red buttonnya itu dipencet, jadi hulup kita ya. Nah, red button saya itu saya nggak bisa antri, saya nggak bisa nunggu gitu loh. Terutama kalau saya makan di restoran, makanannya lama, udah pasti saya akan mendingan pindah ke tempat lain ya. Jadi dulu yang sampai nggak sabar itu istilahnya ya. Saya sampai action lah sampai. Setelah menjalani trading 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kebiasaan-kebiasaan jelek yang seperti itu pelan-pelan sudah berkurang gitu. Sampai sekarang saya menjadi pribadi yang jauh lebih sabar, jauh menghargai hak-hak orang lain gitu coach. Jadi tapi betul sih, kadang-kadang kita bisa merubah diri kita dari merubah pola pikir dulu, dari mindset dulu, akhirnya actionnya yang berubah, atau kita bisa dibalik ya,
kita action dulu, misalnya trading dulu, belajar trading, tiba-tiba mindset kita malah yang kebalikannya gitu ya. Kayak kita lemas hari ini, terus kita menopang kepala kita kayak gini kan, otomatis diri kita tuh emosi jadi kayak moodnya jadi bosan, moodnya bawaannya jadi low gitu. Tapi saat teman-teman coba untuk merubah gerakan diri kita aja, pasti semangatnya jadi beda, jadi lebih semangat lagi, jadi lebih antusias dan lain-lain gitu ya. Jadi bahkan gerakan kita mempengaruhi mindset kita, otak-otak kita ya. Ternyata ini juga berlangsung juga di dunia trading ya. Belajar trading dan lain-lain, kita mempengaruhi behavior kita yang sebelumnya jadi lebih baik lagi sebetulnya. Benar sih, kalau di tempat saya kita bilang bahwa kadang-kadang kita langsung mikirnya ke ujungnya adalah omset atau keuntungannya atau profitnya. Padahal sebelum sampai omset itu ada skill set dulu. Tapi kalau punya skill setnya, udah bisa tradingnya, udah bisa strateginya, udah tahu yang mana yang dibeli, yang mana dijual, tetap nggak cukup ya. Sebelum kita punya mindset. Jadi urutannya mindset dulu, nah skill set, baru teman-teman dapat omsetnya gitu ya. Kadang-kadang ini kita kembali malah dari profit dari omset, belajar skill set, tapi belum nyampe mindsetnya gitu. Nah ini kayak penting banget. Nah kemarin itu sempat mention tadi yang polisi itu ada istilah namanya main saham. Nah ini kayak jadi permainan juga di teman-teman ya. Aku nih lagi mau coba untuk main saham nih kan, kemarin waktu itu kan pernah dibahas juga sama Bro Victor ya. Tapi kayaknya ini juga penting buat teman-teman yang sama seperti mau mulai bisnis nih. Coach Joseph, aku mau mulai bisnis dong. Bisnisnya ini cuma iseng-iseng aja kok. Bisnisku ini masih kecil kok. Bisnisku ini lagi bisnis sampingan kok sekarang gitu ya. Nah, dimulai dengan mindset yang kita bilang ke diri kita sendiri bahwa saya lagi iseng-iseng bisnis. Saya lagi sampingan bisnisnya. Bisnis saya ini bisnis kecil nih. Itu baru dikonsultasikan. Nah, kalau kita mulai udah dengan mindset kayak gitu, ya akan susah untuk membesarkan bisnis kita kan. Nah, ini juga sama kayaknya, mindsetnya di main saham. Itu apa sih bro yang bisa kedua main saham, dan sebaiknya mereka berpikir apa? Nah, jadi kalau kita main saham ya, hasilnya juga main-main juga, gitu loh. Kan casual gitu kan, main casual, nggak serius. Hasilnya juga nggak serius, gitu loh. Jadi semua orang yang berada di kelas saya ya, saya nggak boleh anti ya ngomong yang namanya main saham ya. Kita bisnis saham di sini ya, kita bisnis jual beli saham. Terus pemilihan kata itu juga pengaruh loh coach. Ya, malam ini saya mungkin lebih bahas ke mindset psikologinya ya, karena kalau teknikal nanti kebanyakan ini kan teman-teman dari sekolah pebisnis mungkin pusing nanti tambah. Kayak gini ya. Karena contoh, saya rasa luar sana yang udah memberikan teknikalnya sebetulnya, memberikan langkah-langkahnya kok banyak ya. Bahkan teman-teman bisa lihat interviewnya di tempat investasi juga. Tapi yang kita kurang tadi justru mindsetnya kan. Jadi mungkin mindsetnya share psikologi. Silakan. Contoh gini ya, saya punya member ya, namanya Bapak S gitu ya, dari Madura. Dia beberapa kali mengeluh ke saya, Mister, saya kok ini ya, kok banyak lossnya daripada profitnya ya. Oke, saya minta, kalau kayak dokter kan diperiksa tuh badannya kalau ada yang nggak benar. Kalau di dunia keuangan kan ininya, portfolionya saya cek. Loh Pak, ini harusnya Bapak sudah profit loh Pak, kok nggak diambil? Oh iya, tadi saya ini ke kamar mandi nggak lihat. Nah, loh, kalau yang ini Pak, oh iya itu dipanggil istri saya. Kok yang ini Pak, oh itu alasan ya, banyak alasannya. Nah, ternyata setelah saya gali lagi, dia nggak pakai kata profit atau loss loh coach. Dia ngomongnya menang dan kalah. Kok saya kalahnya lebih banyak daripada menangnya ya? Kalah, menang. Sebentar Pak. Saya orang Surabaya ya, jadi ngomongnya agak campur-campur bahasa Jawa, enggak apa-apa ya. Ya. Jadi gini, Bapak kok ngomongnya kok nggak pakai kata profit atau loss Pak, tapi kok menang atau kalah? Iya misalkan kalau kalah kan kita uangnya berkurang, kalau menang uangnya bertambah. Oh gitu ya Pak ya. Kalau berarti kalau kita menang Pak ya, kita kan uangnya bertambah ya Pak ya. Nah, tambahan uang itu dapatnya dari mana Pak? Ya dari yang kalah Pak. Loh ya itu kan mindsetnya salah. Karena dia orangnya ini rajin beribadah ya, taat beribadah gitu ya. Jadi dia itu kalau pas sudah profit, dia itu kayak sungkan gitu loh coach, mau ngambil profitnya. Karena di pikiran dia, di mindsetnya dia, kalau aku ambil untung, berarti ada orang. Salah satu juga yang bisa menghambat growth akun kita, akun trading kita. Jadi nggak
Tapi kalau kalau Coach Joseph sendiri ngerti kan bagaimana finansial itu bekerja kan, jadi nggak ada yang dirugikan sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau memang kita ambilnya salah, ya itu memang market, bukan terus yang ini ditransfer ke sini, itu kan kayak judi bola. Jadi kita nggak kayak gitu. Nah, itu mindsetnya. Nah, sekarang gini, Coach, saya mau bagikan juga nih tips-tips buat teman-teman yang sudah mulai bisnis tapi mau atau penasaran ya terjun ke dunia investasi dan trading. Yang pertama itu kita harus punya target, Coach. Jadi targetnya kita itu harus bisa terukur dan jelas ya, bisa diukur secara finansial juga. Mungkin kalau di bisnis gitu juga ya, Coach ya. Ada targetnya juga kan. Omsetnya berapa. Nah, ini juga kayak gitu. Ada targetnya. Nah, kalau di tempat kita itu biasanya kalau rasio perbandingan antara profit dan loss-nya itu 7:3. Jadi 7 kali profit, 3 kali loss. Sebenarnya ya, Coach ya. Sebenarnya ya. Kalau saya ngomong, ayo Coach Joseph, saya ajarin trading nih. Saya minta 7 kali profit, 3 kali loss dari 10 kali posisi. Kira-kira gampang atau susah, Coach? Cukup sulit ya, terutama kita belum pernah tahu track record kita sebelumnya. Ya. Kalau gitu tak balik wes. 10 kali entry ya. 3 kali profit, 7 kali loss. Lebih gampang ya? Mungkin ya. Lebih gampang ya. 3 kali. Gitu. Dengan money management yang baik, Coach. Jadi kalau kita profit kita di 300, kalau kita profit kita set di $100 misalkan ya. Tapi kalau kita loss kita set di $30. 7 kali loss dikali 30, 210. 3 kali profit dikali 100, 300. Jadi masih profit $90. Ya kan? Caranya gimana, Mister? Caranya ya gampang. Kalau kita di trading itu kan bisa beli naik, bisa beli turun ya, Coach ya. Beli aja naik semua atau beli aja turun semua. Masa 3 nggak ada yang benar. Nah, caranya itu kayak gitu. Yang nomor 1. Nah, tadi kan dari 10 kali entry nih ya, Coach ya. Kan rasionya yang standarnya kita kan 7 kali profit tuh. Nah, profit itu ada 2 macam, Coach. Yang pertama adalah take profit, yang kedua cut profit. Yang pertama adalah take profit, yang kedua adalah cut profit. Yang take profit ini gini, misalkan nih, saya targetnya $50 dalam 1 kali posisi ini. Beneran kena $50, itu namanya take profit. Jadi 100% dari target itu kecapai. Sedangkan yang cut profit, kita targetnya $50 mungkin ya. Ternyata setelah ditunggu, nggak mencapai nih 50 nih. Di 30 nggak naik-naik, udah deh. Cut aja deh, di 30 aja deh, nggak usah 50. Nah, itu namanya cut profit. Tahu bedanya ya, ini ya? Adanya di dalam mindset kita ya. Artinya kita nggak bisa membandingkan target saya dengan targetnya Bro Dito misalnya kan. Pasti kan beda kan. Kadang-kadang yang kita lakukan adalah kok kayak teman gue bisa lebih gede nih gitu ya. Nah, ini udah mulai racun-racunnya muncul ya sebenarnya. Makanya itu saya nggak pernah post portfolio saya tidak pernah sama sekali gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, Coach ya. Kira-kira nih, Coach, dari 7 kali profit tadi ya, yang take profit berapa, Coach? Yang profitnya tercapai 100% menurut Coach Joseph berapa? Mungkin nggak sampai 7 semuanya kali, mungkin sebagian dari itu. Jadi katakanlah setengahnya deh. Jadi 3 mungkin. 4. Kalau jawaban saya, Coach, bukan 3, bukan 4. 1. Kenapa? Itu berdasarkan 36 tahun saya hidup di dunia ini, Coach. Ya, pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya target sesuatu, itu hampir nggak pernah tercapai. Saya kepingin kuliah di UI misalkan, nggak kesampaian kuliah di Surabaya. Saya kepingin ke dealer Toyota mau beli Fortuner, uangnya cuma cukup buat beli Agia. Jadi kan cut profit ya istilahnya ya. Jadi nggak tercapai 100%, tapi ya juga tercapai. Gitu loh. Nah, harapan gini, pengalaman hidup itu juga bisa ini loh, menjadi ini dalam pengambilan keputusan kita, Coach. Pengalaman hidup kita.
Nah, kayak saya gini ya, pengalaman hidup saya, setiap target hampir nggak pernah tercapai. Ya sudahlah, jadi harapan saya di trading itu nggak terlalu muluk-muluk gitu loh. Nggak harus 50 ya 50, nggak kayak gitu. Jadi akhirnya lebih banyak profitnya daripada lossnya. Saya punya teman saya waktu SMP ya, dia gabung di tempat kita. Saya tahu orang ini ya, dia sangat perfeksionis. Dari SMP pun nulisnya itu harus rapi, ya. Wah, nulisnya rapi. Dia juga dari keluarga yang berada, jadi semua barang-barangnya itu mahal-mahal semua. Nah, jadi ibaratnya dia itu dari lahir udah disuapin pakai sendok emas. Sendok silver ya, sendok emas ya. Jadi dari dia itu memperlakukan gaya tradingnya itu seperti dunianya dia, yang semua sudah disiapin, semua seperti yang dia inginkan gitu loh. Nah, sama kasusnya, Dik, aku kok akeh loss yo gitu, kok banyak lossnya ya, mana sini. Loh, ini kan harusnya udah profit, lu kan belum target, Dik. Lu kan belum target, ini juga belum target, gua nggak mau kalau nggak sampai target. Nah, itu yang saya maksud, mindsetnya itu loh yang harus dibenerin. Jadi itu karena dia setting targetnya ketinggian untuk dia atau gimana? Terlalu perfeksionis, Coach, terlalu kaku, terlalu idealis. Kalau harus gini ya gini. Nah, gitu loh. Kalau misalnya udah setting target gitu, tapi ternyata dari 10 kali tercapai cuma 1 misalnya dari target yang udah dia set. Harusnya apakah targetnya yang diturunkan atau gimana kalau misalnya di trading? Gini, kalau target memang jangan diturunin. Kalau pasang TP ya sudah sesuai rule. Tapi dalam perjalanan menuju ke sana, Coach, kita lihat, Coach. Oh, ini kayaknya berat nih. Ya udah, ambil aja, bungkus aja. Gitu. Coba cari lagi ya yang sesuai yang bisa target tadi ya sebetulnya ya. Iya. Jadi itu kan melatih toleransi kita juga kan, sebenarnya kan. Kita nggak bisa maksain kehendak kita ke market. Gitu loh. Nah, efeknya ke dunia nyata kita juga nggak akan terlalu memaksakan kehendak kita ke lawan bicara kita atau orang yang kita ajak interaksi. Untungnya di situ, mindset kita terlatih. Gitu, Coach. Itu yang pertama adalah target ya. Yang nomor 2 ada yang namanya kecepatan perputaran dana, Coach. Jadi kalau di dunia trading itu ya sebenarnya bukan besarnya profit yang kita orientasinya. Ya memang sih profitnya besar, cuman kecepatan perputaran dananya, Coach. Kalau kita kulaan barang ya, kita tahu ya kulaan, ngambil barang gitu, nyetok barang ya. Jogja juga soalnya, jadi terbiasa bahasa Jawa, walaupun Jawanya agak beda ya. Iya. Jadi nyetok barang. Nah, barang ini bisa muter kembali lagi jadi duit kan. Butuh waktu juga kan ya, Coach ya, nggak langsung hari itu laku atau tergantung kondisi market kan. Nah, kalau di dalam dunia trading ini, terutama di saham US ya, itu cepet banget. Asal harga cocok, bus hilang, pasti sudah disamber sudah ya. Nah, gitu loh. Nah, jadi gini, kalau kita mau memanfaatkan potensi dari trading, itu bukan besarnya profit, tapi kecepatan perputaran dana. Kenapa? Soalnya kalau kita mau targetnya besar, ya, profitnya besar, itu caranya cuma 2, Coach. Bisa menambah durasi waktu kita berada di market, atau kita bisa menambah modal kita. Tapi kalau kita menambah durasi kita berada di dalam market, resikonya juga bertambah. Ibaratnya gini nih, Coach Yosef, saya punya mobil nih, saya dari Surabaya mau nyetir ke Malang gitu ya, yang jaraknya cuma 1 jam 2 jam naik tol. Sama saya dari Surabaya mau nyetir ke Jogja. Tempat saya, Tangerang misalnya. Tangerang mungkin atau 9 jam mungkin ya. Resikonya besar mana? Besar mana, Coach, resikonya? Lebih besar sini ya, lebih jauh ya. Ketidakpastiannya juga lebih besar. Nah, itu. Gitu loh. Jadi kalau mau trading atau investasi yang low risk ya, kalau kita mau memperpendek resiko, ya diperpendek aja timingnya, durasinya gitu loh. Kalau diperpendek durasinya, otomatis kita harus cari yang instrumen yang volatilitasnya tinggi.
Kalau di saham lokal mungkin kurang cocok ya, karena nggak begitu gini. Kita butuh modal gede tuh. Nah, kalau paling enak itu di saham US, Coach. Karena gininya itu kerasa. Dan juga open marketnya itu 8:30 sekarang. 8:30 malam. Kalau di US kan, di US pagi, di sini malam. Gitu, Coach. Terus kalau misalnya mungkin buat teman-teman yang lagi berpikiran sekarang tuh mungkin kayak di bisnis kan, masuk ke online, di bisnis go online itu banyak banget sosial medianya, banyak banget tempat mereka bisa untuk mulai berbisnis di online. Sama kayaknya kalau di sosial media itu kan dulu kan cuma ada beberapa sosial media, terus lama-lama sekarang zamannya fase ketiga nih, saya bilangnya fase konsolidasi sama merger kan. Sosial media, semua sosial media udah banyak, lama-lama kita cuma menemukan 1-2 sosial media yang besar, semuanya merge jadi beberapa sosial media yang besar sebetulnya nanti kan. Nah, di situ makanya di fase ketiga ini tahun 2021 ini sebenarnya fase konsolidasi sama regulasi. Facebook diregulasi, terus yang lain diregulasi juga. Nah, kayaknya di dunia finansial juga kurang lebih perkembangannya kurang lebih sama ya. Jadi mulai dari dulu tuh ada beberapa platform, lama-lama muncul makin banyak makin platform ya. Jadi kayak the Wild West lah gitu. Jadi the Wild West tuh banyak banget platformnya, semua orang masuk ke semua tempat gitu. Nah, lama-lama kan sekarang fase sekarang ini mulai fase konsolidasi, terus udah mulai nanti terregulasi juga. Nah, tapi tetap buat yang pemula, buat yang baru mau mulai bisnis, sebenarnya aku nih sekarang mau baru mulai trading, mau masuk dan masuknya kemana paling tepat sesuai dengan mungkin mereka yang pengalamannya, umurnya, resource-nya, effort-nya, dan itu beda-beda, mungkin pilihannya akan jadi berbeda. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya, kalau mau santai, ya, kalau nggak punya banyak waktu nih, kayak Coach Joseph ini nih, kan banyak kegiatannya nih, saran saya investasi aja. Investasi di saham lokal, karena kalau kita tarik garis itu investasi nggak terlalu nggak terlalu menyita waktu kita, jadi kita nggak usah pusingin harganya turun apa, sudah pokoknya kita siapkan budget dulu, misalkan 1 juta gitu ya sebulan, udah tiap bulan beli cicil gitu ya, nabung saham gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang kepingin punya cash flow, kepingin punya pendapatan bulanan, itu ya bisa coba trading. Tapi kalau trading ini levelnya agak di atasnya investasi ya, karena kalau investasi timingnya itu long term, jadi nggak terlalu bikin baper. Nah, sedangkan kadang-kadang ini justru orang tuh nggak tahu ya, tapi menarik banget kelihatannya yang trading ini buat teman-teman kita yang baru mulai masuk ke bisnis, karena kan banyak screenshotnya gitu ya. Wah, ini gede nih, bisa masuk segini dan segini gitu. Ini sama aja kayak kalau di bisnis itu kayak melihat bisnis lagi viral, kedai kopi beberapa lama langsung berkembang, langsung berapa puluh outlet gitu kan. Wah, langsung viral nih coffee shopnya nih. Gue harus buat coffee shop nih sekarang gitu kan. Itu kan masuk bisnis yang trending sebenarnya, yang lagi hot saat ini. Belum tentu teman-teman langsung masuk ke yang trending itu langsung bisa dominate the market juga. Bahkan biasanya yang pemula kita masuk dulu dari yang core bisnisnya mau di mana dulu nih. Baru kita kalau ada trending, ya udah kita ambil yang main yang trending gitu ya. Bukan dibalik, baru masuk bisnis main yang trending langsung hilang semuanya kan, resource kita. Nah, kayaknya ini mirip juga ya kasus yang antara investasi sama trading ya. Mirip banget. Sama. Kalaupun kita sudah kayak misalkan nih, kalau Coach Joseph akhir-akhir ini yang lagi naik daun, instrumen apa nih? Kripto kan? Kripto ya, di mana-mana pada kripto. Kalau saya pribadi ya Coach ya, kalau sesuatu itu sudah trending, sesuatu itu sudah hype banget, saya malah nggak mau. Saya mending ambil yang belum booming deh. Contohnya saham US. Di sini kan kalau kita lihat di Instagram lah, kebanyakan forex, saham lokal, kripto. Saham US saya ada sih beberapa 1-2 saya menemui, cuman nggak banyak gitu loh. Karena memang itu nomor 1 itu cinta pertama saya saham US. Nomor 2, jam tradingnya kita itu malam loh Coach, enak Coach. Jam 8:30 gini ya, anak saya udah tidur, istri nidurin anak, sudah damai sejahtera gitu. Kita mau ngapa-ngapain nggak ada yang ganggu. Nah, kenapa itu kalau saya waktu itu mendalami, salah satunya karena itu open marketnya jam 8:30 malam gitu. Nah, dan juga kalau saham US itu enaknya apa, karena produk-produk yang ada yang kita tradingkan sehari-hari itu melekat di dalam kehidupan kita loh. Iya.
coba Coach Joseph sebutkan nih kira-kira produk pakai US produk apa nih apa aja di rumah saya gitu ya. yang ada sahamnya, kira-kira apa nih? Apa ya? Coba. Kayaknya tempat saya tuh banyak Unilever tuh banyak kayaknya tuh. Oh gitu. Di HP Iya. nih, di HP ini kan ada Coach. Di Di HP HP-nya juga Coach Joseph. Ada Facebook, ada kan? Facebook ada, sosial media Ada ya banyak. Instagram, Spotify, ada segala macam, itu ada sahamnya semua, gitu loh. Karena apa ya? Kita lifestyle kita nih, kita mau ngopi nih. Biasanya kalau ngopi cantik kemana, Coach? Ke Starbucks kan? Nah itu ada sahamnya semua. Aduh, lapar nih, lapar, makan. Restoran fast food yang beken di Indonesia apa? Yang huruf M tuh. McDonald kan ada McDonald. Ada sahamnya juga. Di McDonald, aduh haus nih, minumnya apa? Coca-Cola. Loh, itu juga ada sahamnya juga, gitu loh. Jadi saham-saham US itu sebenarnya melekat dalam diri kita juga, nggak cuma saham lokal. Berarti suggest-nya kalau dari Bro Victor adalah misalnya kita baru mulai cari yang tadi awalnya mungkin main saham tadi ya, lebih stabil ya, lebih nggak tergoda. Misalnya kalau sekarang kan saya ngeliat, wah ini kayaknya yang orang A, orang B, orang C, influencer lagi yang besar-besar dan mereka ini mungkin udah crazy rich gitu ya, mainnya kripto dan dapatnya gede-gede nih. Aku baru mau mulai, aku mau masuk yang situ juga nih, tergoda kan biasanya kan. Aku masuk sana juga nih, aku mau ambil yang itu juga yang sama. Ternyata pengalamannya berbeda jatuhnya. Nah mungkin ini juga berkaitan dengan yang tadi ya, kita posisinya mungkin resource-nya beda, tahapan kita masih berbeda, akhirnya akan terjadi, hasilnya akan jadi beda. Nah kalau baru mulai berarti tadi masuk ke yang saham US ataupun yang lokal terutama ya, yang lokal tadi. Pertanyaannya mungkin teman-teman di sini bertanya, pertama, berapa sih kalau aku mau mulai saham atau mau mulai investasi gitu? Kedua, berapa lama sih yang dibutuhkan supaya aku bisa mulai naik dari mungkin pemula sampai ke yang intermediate atau mungkin yang advance gitu misalnya? Jadi gini Coach, kalau kita mau mulai belajar trading atau investasi saham, khususnya saham US ya, seperti saya ya, sebenarnya nggak butuh modal juga. Kalau cuma Halo, Bro Victor, agak loading bro. Nah, oke. Jadi ngomongin apa tadi? Oh ya, kalau kita butuh modal berapa sih mau belajar saham US? Sebenarnya nggak perlu modal juga, karena ada yang namanya akun demo. Nah, tapi juga akun demo itu saya sarankan, atau virtual ya, itu saya sarankan cuman belajar ngeklik aja. Kalau mau beli di mana ya? Oh, klik yang ini. Kalau mau jual, klik yang ini. Kalau mau pilih sahamnya, klik yang ini. Cukup sampai di sana. Karena apa? Kalau kita terlalu lama dan terlalu nyaman pakai akun virtual, itu juga akan mempengaruhi mindset kita, Coach. Gitu loh. Karena kan di sana nggak ada resikonya, nggak ada nggak ada konsekuensinya. Jadinya kita ya sembarangan. Makanya kita sembarangan. Udah beli. Aduh kok ke floating ya? Aduh minus banyak. Udah biarin aja. Dibiarin besoknya profit, kan balik. Saham kan gitu toh, naik turun, oh akhirnya profit. PD nunjukin akun demonya, hasilnya ke teman-teman, ke saudara, ke ayah, ke ibu, akhirnya ini loh ini loh saya trading sudah profit 100% dalam waktu 2 minggu. Oh ya toh, wah besar kepala, cari modal, cari pinjaman, terjun langsung ke akun real. Ternyata di akun real sama sekali beda, karena di akun demo atau virtual itu tidak ada gregetnya. Nah, di situ baru mentalnya diajar habis-habisan. Makanya banyak orang yang ngomong kalau, Coach, aku ini kok kalau di akun virtual atau demo kok sering profit ya, tapi kalau di akun real kok banyak loss-nya ya. Jangan-jangan dimainin tuh sama platformnya tuh, biar kita pede baru kita masuk. Ternyata enggak. Itu yang kita sendiri yang salah, mindsetnya kita sendiri yang salah gitu. Nah saya sarankan kalau memang mau belajar di saham US itu cukup $100 aja udah cukup. $100 itu sekitar berapa ya, 1,5 jutaan lah ya kalau untuk belajar. Nah nanti tapi sediakan sama marketing ya, kayak bisnis ya,
sediakan waktu untuk mengembangkan bisnis, gitu. Sediakan budget untuk mendorong bisnisnya. Jadi sediakan waktu juga untuk spending, untuk belajar nih ya. Kadang-kadang kita kan kalau lagi berbisnis, kita maunya, aku punya ya cuma segini-segininya, terus aku coba untuk masukin gitu. Tapi nggak profit. Akhirnya kita mau selanjutnya udah kurangin sedikit deh. Atau mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak masuk sana lagi gitu. Karena masih ada emosi yang ada di dalam diri kita. Kalau kemarin kalah, nanti sekarang kalah lagi gitu kan. Tapi kalau kita udah budgeting, kasihkan dana, pokoknya setiap bulan aku coba mau mainnya segini. Aku coba mau buat belajar itu saham itu segini gitu. Atau dialokasikan ya. Nah itu biasanya progresnya lebih cepat ya. Saya nggak tahu deh kalau misalnya saham apakah seperti itu. Iya, pasti seperti itu. Jadi kalau kita memang serius ya, kita nggak main-main ya, kita serius, kita harus tentukan ini, kita memang harus budgetkan waktu juga, nggak cuma budgetkan modal, tapi waktu juga. Jadi kita komitmen jam 8:30, max paling nggak sejam lah, sampai 9:30. Kita pantengin market tuh. Karena kalau market saham US itu, yang volatilitasnya tinggi itu ada 2 waktu, Coach. Waktu open market sama after lunch. Nah, jadi pilihannya 2, mau trading jam 8:30 malam atau jam 12:30 malam. Kalau saya lebih senang yang jam 8:30 malam, gitu. Ini macam-macam. Nah, untuk soal ini ya, apa tadi? Saya kok lupa ya. Kalau di bisnis misalnya, kalau kita kan ada yang namanya 6 tangga pebisnis gitu. Jadi teman-teman yang baru mulai bisnis itu masuknya mulai dari yang coba-coba. Iseng-iseng nih nyoba Almogada, pokoknya apa lu mau gue ada deh gitu, jual barang A, barang B, barang C dan lain-lain. Akhirnya kita jadi kenal nih, oh aku nih ternyata bagusnya di industri katakanlah kecantikan atau fashion. Nanti naik level ke yang selanjutnya. Ini kita bilangnya tahapan bisnis tuh merangkak. Udah mulai fokus ke satu industri. Oh aku nih jualannya cocoknya bukan di fashion nih, bukan di katakanlah teman-teman jual yang produk-produk impor udah bukan, tapi aku cocoknya di bidang kecantikan misalnya, atau di niche yang kecantikan. Oh ya udah berarti aku fokus di sana. Biasanya juga udah mulai jelas, udah punya omset lebih stabil, akhirnya naik ke yang level 3 gitu kan. Jadi ada tahapan levelnya pebisnis. Naik ke level yang berdiri, udah punya staff part time, udah punya pendapatan yang lebih stabil, dan dia udah jelas mau di kecantikan itu sebelah mana, barangnya apa gitu. Nah jadi udah lebih spesifik lagi. Lalu naik ke melangkah tuh udah pendapatannya stabil, staffnya udah ada staff full time, terus dia udah mulai bangun seperti sistemnya, SOP-nya udah mulai jelas. Udah ada beberapa kategori-kategori di dalam bisnisnya. Oh, ini orang packing saya, ini orang CS saya, dan lain-lain kan. Udah mulai melangkah, lalu berdiri sampai ke terbang gitu. Nah, kita biasanya membagi pebisnis ini jadi 6 tangga ini. Jadi kalau teman-teman masuk dari awal, nggak bisa misalnya, aku maunya dapat yang autopilot nih, gimana ya cara berbisnis yang autopilot gitu kan. Karena beda gitu kan. Ternyata autopilot itu kalau di dalam 6 tangga pebisnis, itu ada di level yang ke 5 ya. Tapi teman-teman harus mulai bangun dari yang pertama dulu. Nah, saya rasa mungkin di dalam trading atau dalam finansial dan saham pun ada ya sebetulnya step-nya seperti itu ya. Yang orang baru masuk tuh langsung aku pengennya autopilot gitu. Nah, tapi kita harus breakdown jadi step-nya apa sebetulnya. Itu ada nggak sih di dunia trading atau bisnis? Iya, ada sih. Kalau tadi Coach Joseph ngomong autopilot itu juga, sekarang juga banyak ya autopilot ya. Tapi ya kalau saya pribadi sih saya nggak suka pakai itu. Kecuali sistem saya sendiri yang saya autopilotkan. Itu baru oke. Karena saya sendiri yang tahu, saya sendiri yang meracik, jadi seperti yang saya inginkan, gitu loh. Kalau untuk pakai punyanya orang, saya punya pengalaman soalnya, dan saya jadi dari pengalaman itu saya memutuskan untuk sudah nggak usah autopilotan, saya gitu, Coach. Oh ya, tadi Coach juga ngomong kalau di dalam bisnis itu kita mungkin milih produk ya, produk kecantikan, produk kesehatan atau apapun itu ya. Dalam saham pun juga kayak gitu, Coach. Jadi setiap saham ya, khususnya di saham US itu naik turunnya itu beda. Ada yang naik nanti turun, ada yang naik turun, ada yang flat. Nah, gitu loh. Nah, itu kalau teman-teman sekolah pebisnis di sini nanya yang bagus yang mana ya, Mister ya? Yang enak yang mana ya? Yang profitnya gede yang mana ya? Itu jawaban saya tergantung dengan kita sendiri sebagai seorang trader, cocoknya yang mana gitu loh. Karena saham itu ada ratusan, ada ribuan mungkin ya saham US itu ya, kita tinggal pilih aja. Mulai dari yang terkenal kayak tadi itu ya, Apple, Facebook, sampai yang nggak terkenal yang harganya murah-murah gitu loh. Nah, kalau di tempat kita, terutama di kelas saya, itu saya sarankan untuk PDKT. PDKT tahu ya?
kayak orang pacaran itu loh ya. Nah, gitu loh. Karena gini, kalau waktu awal-awal memang kita pilih nih, kayaknya Netflix, Tesla, Apple. Nah, selama seminggu kita pantengin tuh 3 saham tuh. Oh, gini ya. Oke, minggu depannya lagi. Oh, ternyata gini. Kita berusaha untuk memahami karakternya. Sama seperti kita lagi PDKT ke cewek. Kan gitu kan, kita berusaha memahami karakternya, kita berusaha untuk mengetahui apa isi hatinya, sehingga kita bisa merebut hatinya, gitu kan. Nah, di dalam saham itu juga kayak gitu. Kalau saya nih ya, pengalaman saya cocoknya sama Netflix. Nah, kenapa? Netflix TV itu ya. Karena enak aja gitu loh. Oh, ternyata naik terus turun gitu. Nah, bagi saya cocoknya sama Netflix karena saya sudah PDKT dan saya sudah pacaran sama Netflix kurang lebih 7 tahun. Nah, kalau kita sudah pacaran nih ya 7 tahun sama seorang wanita, kan kita tahu coach ya. Oh, kalau tanggal sekian biasanya ngambekan. Oh, ini sukanya makan soto sama bakso. Oh, sukanya diajak jalan-jalan ke sini. Nah, kita tahu karakternya. Nah, gitu. Jadi nanti kita kalau memang mau terjun ke saham US, coba deh satu persatu diselidiki, dilihat, diobservasi gitu ya. Oh, ini ternyata gini. Nah, terus baru dipilih sama yang cocok sama karakternya kita. Berarti ini juga cara tahu dari Bro Victor sendiri dulu menemukan dirinya masuk ke tipe yang mana tadi itu, sempat eksperimennya kayak gimana sih? Mungkin kan bayangannya di awal berarti mereka atau teman-teman yang ada di sini harus coba semua tipe ya. Kalau kayak bisnis, coba aja jualan semuanya dulu. Nanti kelihatan nih kita tipenya yang mana kan. Aku kayak tipe yang ini, aku dalemin di situ gitu ya. Terus nanti lama-lama baru kebaca polanya kayak tadi Bro Victor bilang, oh udah pendekatan, udah ngerti polanya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kan kalau kita mau cari mentor, kita mau belajar ke seseorang juga, kita harus lihat, misalnya, oh aku kekuatanku katakanlah di bidang kecantikan, tapi aku salah cari mentor, ternyata mentorku ini di bidangnya fashion, ya nggak akan dapat gitu, ibaratnya kan gitu. Nah, mungkin di trading juga ada kayak gitu kan, makanya mungkin Bro Victor juga kan ada komunitasnya juga nih di investasi, itu lebih kuatnya di mana? Jadi mungkin teman-teman yang merasa, kayaknya aku juga yang itu tuh, tendensiku ini setelah aku ekspor, aku ke arah sana juga tuh, mungkin aku bisa main lebih lanjut nih dengan tips investasi atau dengan Bro Victor. Ya, jadi gini ya, pada kita mikir dari belakang dulu ya. Nanti tujuan kita, portfolio kita itu akan terisi macam-macam tipe trading. Contohnya gini nih, contohnya kalau seperti Pak Tani ya, punya 1 ladang gitu ya, 1 hektar atau berapa hektar gitu ya. Kan nggak mungkin kalau ditanami camba aja, nggak mungkin ditanami jagung aja atau rambutan aja, kan nggak mungkin ya, coach ya. Mungkin sepertiga ditanami cambah mungkin ya, atau lombok gitu ya, yang panennya tiap hari atau 2 hari sekali. Mungkin sebagian sepertiga lagi ditanemin apa ya, nggak tahu, mangga mungkin ya, yang panennya bulanan. Sepertiga lagi mungkin ditanemin apa ya, mungkin cengkeh mungkin atau kelapa yang panennya tahunan gitu loh. Nah, jadi nanti pada tujuan akhirnya portfolio kita pun juga kayak gitu, coach. Ada sebagian capital kita yang kita alokasikan untuk jangka panjang, setahun mungkin, 2 tahun mungkin. Ada yang bulanan buat gajian kita bulanan, ada yang harian buat kita ya. Ya kayak saya gini nih, kalau sudah malam banyak waktu luang ya kita cari kesempatan di sana. Soalnya kalau kita cuman di yang short term ya, yang harian gitu ya, kalau kita nggak ada waktu, kita kelewatan nih, hari Senin udah nggak trading, hari Selasa udah nggak trading, Rabu udah nggak trading, kan kita kehilangan berapa itu potensi penghasilan kita gitu loh. Jadi nanti akan dipecah-pecah kayak gitu. Untuk jelasnya nanti ya nanti di kelas saya lah joinnya, atau langsung ke masuk ke tips investasi itu juga para pebisnis. Saya sering interview teman-teman kita juga dari berbagai dunia finansial ya, dari mulai kripto dan lain-lain. Nah, ada yang di satu konten yang aku lihat juga ada
6 level keuangan kan. Ada yang pertama tuh orang harus cash flow-nya positif, lalu kedua harus utang sehat, punya dana darurat, keempat punya proteksi. Ternyata level berinvestasi itu ada di level 5 gitu kan. Padahal orang mungkin level 1 aku mau langsung trading nih, langsung invest nih gitu kan. Iya coach, benar coach. Nah kalau kayak gitu ya, nah salah nggak sih mungkin pertanyaannya buat teman-teman yang sekarang ini lagi mencari penghasilan di kala pandemi, tapi dia masuknya itu langsung ke trading. Nah, atau gimana sebaiknya? Ya, sebaiknya jangan ya. Saya garis bawahi lagi, sebaiknya jangan langsung trading teman-teman. Karena fondasi keuangan kita itu harus kuat dulu. Kalau kita ngomong piramida keuangan ya coach ya, kan harusnya bentuknya gini coach ya. Yang pertama itu adalah income, ada dana darurat, ada proteksi segala macam, itu harus dikuatkan dulu sebenarnya. Teorinya gitu. Baru yang kedua di sini yang tengah baru investasi. Yang paling atas, yang paling kecil baru yang namanya spekulasi. Nah, teman-teman paling atas ya. Spekulasi ya, investasi sama spekulasi ini coach itu tipis sekali bedanya coach. Jadi kita kalau trading tanpa analisa itu akhirnya bisa jadi spekulasi. Kalau spekulasi otomatis resikonya juga lebih besar kan ya coach ya. Walaupun returnnya juga potensinya lebih besar, tapi saya sarankan jangan deh. Karena fondasi keuangannya ini harus benar-benar kuat dulu. Kalau saran saya sih gitu. Jadi teman-teman pemikiran nih, tadinya aku kira trading ini dapat gede-gede screenshotnya nih, makanya aku mau masuk trading sebetulnya waktu di pandemi ini mungkin gitu kali. Terus aku harus ngapain sekarang? Nah. Ya, jadi kalau mau tergantung coach punya banyak waktu luang atau sedikit waktu luangnya. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu luang, mending trading. Trading bisa jadi salah satu juga ya? Bisa. Nah, tapi kalau nggak sempat ngurus ini, banyak kerjaan, investasi aja. Tapi kalau investasi long term ya, nggak bisa buat cash flow ya. Gitu. Dan juga butuh pelajari, lalu butuh effort untuk nungguinnya, ngeliatin, pantau terus ya teman-teman ya. Iya, dan juga gini coach, trading itu kan ibaratnya gini ya, kalau kita sudah punya skillnya, ya. Skillnya sama nih, Coach Yosep sama saya skillnya sama nih, misalkan nih, kurang lebih sama lah. Tapi capital Coach Yosep ini lebih besar 10 kali lipat modalnya, misalkan 100 juta, sedangkan saya cuma 10 juta. Dengan effort yang sama, waktu yang sama, capeknya juga sama, stresnya juga sama, persentase penghasilan juga sama, Coach Yosep dapatnya 10 kali lipat dari saya. Iya. Ini ibaratnya kalau di bisnis itu kayak ada orang yang nanya ke aku mau buat online shop sekarang di tahun 2021 tapi nol tanpa modal sama sekali. Bisa nggak? Jawabannya ya bisa gitu. Bisa aja. Aku organik terus bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saran saya adalah lebih baik teman-teman satu kantong ini adalah untuk menghasilkan untuk ngedongkrak di online shop teman-teman. Satu, misalnya teman-teman cari kerjaan, dari kerjaan ditabung sebagian, teman-teman dongkrak nih online shop supaya digital asetnya ini bisa teman-teman punya materi endorse, punya materi promosi, punya budget marketing gitu ya. Dibandingkan teman-teman organik dari awal, ya lama nyampainya. Nah, biasanya saya rekomendasi satu, kalau nggak kerja, teman-teman pelajari yang saya selalu bilang adalah high income skills. Jadi skill apa sih yang lagi dibutuhin orang ini yang teman-teman bisa jual skill teman-teman. Karena paling gampang itu kan adalah jual diri kita yang kita punya saat ini skillnya apa. Nanti teman-teman pelajari entah itu copywriting, bantu orang buat email, bantu orang untuk desain, bantu orang untuk Facebook Ads misalnya. Itu dijual, dapat income, dipakai buat besarin online shop gitu ya. Nah itu memang jalan kalau di trading juga mungkin itu lebih mudah dibandingkan kita dari awal. Apakah bisa dari nol? Jawabannya ya bisa ya. Tapi gimana tadi itu antara yang satu mulai dengan effort besar dan lain-lain, ternyata ada orang yang punya modal tapi langsung 10 kali lipat hasilnya ya tadi ya. Iya, makanya coach di komunitas kita ini sebenarnya kita nggak cuma ngajarin tentang trading doang ya. Kita lebih awalnya kita pasti akan interview tentang financial planningnya, gimana tujuannya trading ini apa. Kalau sudah ada nanti hasilnya, nanti
buat apa gitu loh, kan semuanya harus jelas. Targetnya apa kan harus bisa diukur gitu loh coach. Dan juga kalau buat teman-teman modalnya terbatas, tapi juga ada mendapatkan side income juga, yang mana nanti penghasilannya itu bisa dibuat untuk modal trading atau bisa diinvestasiin juga nanti gitu. Kayak Bro Victor sendiri kan passionnya di bidang finansial, di bidang investasi, mulai dari trading, tapi ternyata mengalami kesadaran bahwa kalau kita mau trading tetap harus lebih mudah untuk kita punya dua kantong tadi ya, ambil dari satu kantong, kita dongkrak si trading kita ini supaya lebih banyak, lebih besar returnnya. Dan itu juga uniknya kalau di dunia finansial atau di dunia trading ini kita bisa lakukan dengan industri yang sama ya. Kita kan juga berada di industri finansial sebenarnya. Jadi ilmunya masih antara ilmu investasinya yang trading dengan ilmu yang kita dapatkan untuk active income ya sebetulnya ya. Iya, benar. Kalau itu memang gabung akan luar biasa. Dulu saya juga sebelum saya resign dari sekolah itu paginya, siangnya saya kerja, malamnya trading. Itu ada backupnya juga. Karena kalau cuma trading aja, ya kan high risk juga ya. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di market besok-besok. Oke bro, kayaknya menarik banget teman-teman. Nah kalau teman-teman mau join, kayaknya di tips investasi itu juga suka ada selain interview, tapi juga ada event ya. Kalau nggak salah dari tips investasi juga di sana. Kalau misalnya lagi ada event untuk edukasi investasinya ya atau tradingnya. Nah teman-teman tips investasi. Nah mungkin terakhir bro, buat teman-teman yang sekarang ini penasaran atau lagi coba untuk menemukan dirinya di dunia trading gitu, aku harus ngapain nih sekarang nih baru mulai trading dan lain-lain, 3 hal terpenting pesannya apa buat teman-teman sekarang di tahun 2021 ini? Ya, jadi yang pertama tetapkan target ya teman-teman ya, karena yang paling penting itu kita harus, kalau kita bergerak kita harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Kalau kita naik taksi aja pun, kita naik ojek online aja, yang pertama kita masukkan kan tujuannya, targetnya, benar kan? Jadi kita itu harus punya target dulu. Yang kedua, yang pertama ya. Kedua, siapin mental dan modal. Gitu. Yang ketiga, kalau teman-teman masih bingung, aku nggak bisa nih target apa, masih bingung nih, saya masih terlalu muda, 23 tahun, 25 tahun, modalnya juga nggak ada. Nah, kebetulan nih coach, nanti hari Senin depan ini, Senin besok ini, kan ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 3 hari lagi, kita ada webinar nih, khusus membahas tentang saham US ya. Jadi kita bahasnya trading saham US, bukan kripto, bukan saham lokal, bukan forex ya, tapi khusus saham US, dan juga gimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk terjun ke market US. Jadi nggak cuma tradingnya, tapi cara persiapan untuk tradingnya itu. Karena sebenarnya persiapannya yang lebih penting. Tradingnya ya tinggal ikutin gitu aja. Ya. Jadi teman-teman yang mau gabung, nanti saya sama tim akan memberikan webinar gratis, free buat teman-teman followers Sekolah Pebisnis. Caranya kalau mau ikut gimana? Caranya DM aja ke akun tips investasi. Masuk aja lah ke investasi, pasti nanti akan ada petunjuknya di sana gimana cara ikutannya ya. Ya, tunjuknya pasti di sana. Jadi acaranya hari Senin jam 7 malam, teman-teman. Nah, Senin jam 7 malam, 3 hari lagi. 3 Senin lagi. Coach Yosef kalau mau ikut, monggo coach, silakan. Dengan senang hati. Nah, nanti kalau biasanya kalau nanya ke saya juga sama. Aku mau masuk ke online nih, udah memasarkan endorse, udah memasarkan pakai ads, tapi nggak dapat pembelian atau penjualan. Saran saya tetap kembali kayak tadi Bro Victor bilang, tujuannya apa? Yang saya saranin biasanya juga adalah social media plan teman-teman, plannya mau kemana nih marketingnya. Nah, itu saya arahkan ke situ juga biasanya. Ada yang nanya ke saya masalah endorse, udah plannya kayak gimana? Sebenarnya kembalikan ke social media plan. Nah, kalau di dalam investasi, makanya teman-teman pertama kali yang harus dimiliki adalah plannya udah ada belum? Nah, ini nanti akan dibahas pertama-tama di situ adalah plannya ya. Karena kalau kita nggak punya plan, tujuannya nggak jelas, ya nggak akan sampai ya. Kanan kiri tapi nggak sampai. Jadi buat teman-teman yang tertarik di dunia investasi, dunia finansial, bisa mampir ke tips investasi dan ikutan event yang ada di hari Senin besok ini ya. Thank you bro, udah hadir di Sekolah Bisnis, sharing-sharing nih mengenai investasi di sini juga. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sukses terus ya bro. Thank you.